Selamat datang di berita hari ini, di mana kami menyajikan berita terkini dan informasi penting setiap harinya. Langsung saja kita mulai dengan berita utama hari ini. Pada Kamis, 14 November 2024, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato utama di APEC CEO Summit di National Grand Theater Peru. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan betapa pentingnya sektor bisnis dan wirausahawan untuk mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan global, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih atas undangan tersebut di awal pidatonya. Ia menyatakan bahwa aktivitas ekonomi dan peran komunitas bisnis adalah faktor utama dalam meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pertumbuhan dan kesejahteraan tidak dapat dicapai tanpa partisipasi aktif dari sektor ekonomi. Presiden Prabowo juga menyebut Pasifik sebagai wilayah paling dinamis di dunia, memiliki potensi besar dalam hal teknologi, demografi, dan sumber daya alam. Kepala negara optimis bahwa pemimpin negara-negara terbesar di dunia pada akhirnya akan memilih kebaikan bersama. Meskipun ada ketegangan geopolitik, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kemajuan teknologi yang luar biasa menuntut para pemimpin untuk lebih bijaksana, sabar, dan akomodatif. Karena kekuatan teknologi dapat membawa kemajuan yang signifikan bagi kehidupan manusia, tapi juga dapat menghancurkan kehidupan manusia dengan sangat cepat. Presiden Prabowo juga membahas kebijakan Indonesia untuk mencapai swasembada energi hijau. Dia mengatakan bahwa Indonesia memiliki banyak potensi energi terbarukan, termasuk potensi panas bumi terbesar di dunia. Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menjadi negara mandiri dalam energi terbarukan dalam beberapa tahun mendatang. Presiden berkata, kita bisa mengganti bahan bakar fosil dengan energi terbarukan. Kita memiliki potensi panas bumi terbesar. Saya kira 60% potensi panas bumi dunia ada di Indonesia. Presiden Prabowo juga berbicara tentang potensi kerjasama dengan Peru pada kesempatan tersebut dan mengatakan bahwa Indonesia telah berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonominya meskipun pandemi COVID-19 dengan tingkat inflasi sebesar 2%, terus mendorong stabilitas ekonominya dan membuka lebih banyak kesempatan bagi investor asing. Presiden Prabowo juga membahas reformasi di bidang kesehatan dan pendidikan, yang termasuk memungkinkan rumah sakit dan universitas dari negara lain untuk beroperasi di Indonesia. Dia juga menyatakan bahwa Indonesia akan memperluas kawasan ekonomi khususnya untuk menarik teknologi canggih dan investasi dalam sektor perikanan dan maritim. Presiden menyatakan bahwa 3/4 wilayah nasional terdiri dari perairan yang memiliki potensi besar untuk industri perikanan, akuakultur, dan pengolahan. Kami bertekad untuk melakukan industrialisasi dengan melakukan hilirisasi sumber daya, mengolah sumber daya kami. Setelah pidatonya berakhir, Presiden Prabowo meminta para bisnis di kawasan Pasifik untuk berinvestasi di Indonesia dan bekerja sama untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Ia menekankan bahwa perdamaian hanya dapat dicapai melalui pemahaman, partisipasi, dan perundingan. Presiden menyatakan bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis tambahan. Saya bertekad melindungi semua investasi untuk memberikan kondisi ekonomi yang menguntungkan dan terlibat dalam organisasi ekonomi besar dunia untuk menciptakan kesejahteraan bersama.